Pertama, saya memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menuliskan keyakinan apa yang mereka inginkan. Tapi kan karena ini baru pertama kali, mungkin mereka juga tidak tahu naon sih Bu ieu teh abdi kedah nulis naon. Nah, saya memberikan contoh terlebih dahulu kepada mereka, misalnya setiap anggota kelas perlu membuang sampah pada tempatnya. Sederhana saja dulu gitu ya. Setiap anggota kelas perlu membuang sampah pada tempatnya. Nah, saya kasih contoh seperti itu. Kemudian para peserta didik membuat masing-masing satu keyakinan kelas untuk dilakukan secara bersama-sama. Itu tahapan yang pertama. Kemudian yang kedua, saya selaku guru beserta para peserta didik mengulas kembali nih keyakinan atau kesepakatan kelas yang mereka buat. Pada waktu itu saya siswa maju ke depan seorang-seorang, kemudian saya bacakan apa yang mereka tulis dan saya tanya kepada siswa yang lain, ini mau disetujui atau tidak? Kalau disetujui baru saya tempelkan, kalau tidak ya tidak ditempelkan. Kemudian yang ketiga, setelah kami memilih mana nih yang perlu disetujui dan mana yang tidak perlu disetujui, karena kebetulan waktu itu saya masih menggunakan perlengkapan yang terbatas. Waktu itu saya pakai sticky note, mereka menulisnya satu-satu, kemudian kami memilih tadi, kemudian setelah disetujui mereka menempelkannya sticky note itu di kertas karton yang sudah saya sediakan. Nah, setelah itu saya yang terakhir saya membacakan kembali nih keyakinan yang mereka buat itu, yang sudah kami guru dan juga peserta didik setujui, saya bacakan kembali. Kemudian barulah saya tanya apakah ini mau disepakati. Kemudian ketika mereka mau menyetujui dan menyepakati, oke, saya menyepakati keyakinan yang kami buat. Kemudian saya waktu itu ditulis tanggalnya, kemudian ditandatangan juga oleh saya supaya lebih afdal lah, seperti itu ya. Kemudian apa sih rasanya setelah adanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini? Menurut saya ada ya perubahannya atau hasil nilai positifnya ada menurut saya. Setelah adanya keyakinan kelas yang disepakati bersama-sama tadi, hal yang dirasakan oleh saya adalah pada saat pembelajaran di kelas itu menjadi lebih kondusif. Kenapa? Karena secara tidak langsung peserta didik itu sudah bertanggung jawab atas apa yang mereka sepakati. Jadi secara tidak langsung mereka sudah tahu saya harus bagaimana, saya harus seperti apa. Bahkan ketika ada salah seorang peserta didik yang mungkin lupa ataupun tidak melanggar keyakinan kelas itu, peserta didik yang satu akan memberitahu, Bu, itu anu, Bu, itu anu. Oke. Tapi untuk sekarang kan tidak ada yang namanya hukuman. Untuk sekarang tidak ada yang namanya hukuman. Lalu ketika mereka berhasil menjalani keyakinan kelas itu, berarti mereka telah bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Mereka telah menghargai kesepakatan yang mereka buat. Lalu ketika mereka tidak menjalani keyakinan kelas itu, ya berarti mereka tidak bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Mungkin itu pengalaman saya ketika membuat keyakinan kelas pada mapel saya sendiri, dan itu